Ma'asyiral hadirin wal hadirat, yarhamni wa yarhamkumullah. Kalau bukan karena cinta, berat rasanya kaki ini untuk kita hadir di tempat-tempat seperti ini. Ini merupakan karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita. Maka wajib harus bagi seorang muslim untuk mensyukuri daripada nikmatnya kita diberi rahmat yang terbesar, yaitu dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena baginda Nabi, apalah artinya kita ini? Kalau bukan karena baginda Nabi, mungkin kita ini adalah orang-orang yang sangat dan paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dilahirkan beliau menuntun kita yang dulu kita berada di tempat jurang yang paling terhina, kita dibawa oleh baginda Nabi ke jalan yang terang benderang, yaitu jalan yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka dari itu salawat salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan tentu kepada umatnya yang berpegang teguh pada ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita berkumpul pada malam hari ini, insyaallah ini akan menjadi saksi. Tempat yang kita duduki ini akan menjadi saksi ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang kita duduki ini salah satu rumah Allah yang insyaallah yang akan membela kita ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi bagian daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ngedepankan urusan baginda Nabi. Mungkin kita hadir di tempat ini, kita mungkin dalam keadaan capek, mungkin dalam keadaan letih, bahkan mungkin ada satu urusan-urusan yang mestinya kita selesaikan, akan tetapi kita mengedepankan kepentingan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita mudah-mudahan termasuk golongan-golongan yang Allah katakan di dalam Al-Quran, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi adalah orang yang paling kita utamakan daripada diri kita sendiri. Kita mengedepankan urusan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidaklah kita bakal sia-sia kita hadir di tempat seperti ini. Pulang insyaallah kita bakal dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berupa anugerah yang besar, berupa tuntunan-tuntunan dari Allah. Terlebih lagi yang kita harapkan pulang dari tempat ini, kita membawa dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, perlu diketahui bahwasannya tujuan hidup kita ini adalah akhirat nanti. Kita tahu bahwasannya dunia ini mazratul akhirah, cuma ladang doang, cuma numpang lewat. Gak bakal lama lagi kita akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang paling dekat yang akan mendatangi kita adalah kematian. Mungkin di tahun kemarin yang hadir bersama kita di acara Arba'in seperti ini mungkin banyak sekali teman-teman kita. Tetapi tahun ini mereka sudah diundang, bahkan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat tidak membuat orang panjang umur, sakit tidak membuat pendek umur, ma'asyiral hadirin. Tetapi mau lambat laun kita akan dipanggil oleh Allah, karena kita akan menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Sekali lagi yang saya kedepankan, udah ada bekal apa yang bakal kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul bersabda mengatakan bahwasanya di akhirat nanti la tazulu qadama abdin. Nanti di hari kiamat kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kaki seorang muslim, seorang hamba Allah melewatkan jembatan Siratul Mustaqim
kecuali hatta yus'ala bi arba'il khisal, kecuali dia nanti akan ditanya akan 4 perkara. Apa yang pertama? Yang pertama nanti akan ditanya an umrihi aina ablahu. Akan ditanya daripada umurnya, di mana dia pakai daripada umurnya. Dan itu pasti akan ditanya oleh Allah semenjak dia akil balik sampai ajal menemui dia, akan dimintai pertanggungjawaban akan umur-umurnya. Apakah umurnya dipakai akan amaliyah-amaliyah baik, ataukah umurnya dipakai untuk hura-hura sia-sia yang melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini terkadang lalai dengan kehidupan, seolah-olah kita merasa ini umur kita bakal panjang. Nabi Yakub alaihissalam ketika datang ajalnya, dia ngomong sama malaikat Israel, kenapa nggak ngasih tahu dulu? Kenapa nggak kasih kabar kalau kau akan mencabut ataupun ajalku telah datang? Israel malaikat bilang sebenarnya sudah dikasih tahu udah lama. Aneh udah ngasih tahu, ente itu udah kasih tahu udah lama. Kapan dan apa yang dikasih tahu? Itu ente punya rambut udah putih, mata udah kabur. Kalau ngomong orang manggil kebanyakan ini tanda ini. Itu udah Allah udah ngasih tahu. Ente kalau dipanggil orang kata begitu kan kupingnya ngulang-ngulang, itu tanda-tanda itu. Allah udah ngasih peringatan, udah nggak lama lagi. Udah nggak lama lagi. Ketika anak juga kadang-kadang kita melihat ke kaca, ya Allah, uban udah mudah numbuh, masya Allah. Kirain masih ganteng kayak dulu. Pede aja lagi kan. Pas lihat kaca, ya Allah masih ganteng bener rupanya. Jadi kita nggak tahu umur. Tapi Allah udah kasih peringatan nggak lama lagi. Oh ente udah 40 berarti. Umur Nabi 60 berarti 20 tahun lagi. Kita jalan ini begitu cepatnya berjalannya waktu dunia ini. Umur gak ada yang tahu, betul tidak? Mungkin pulang dari sini antum duluan, Habibnya nanti, kita nggak tahu. Yang namanya umur begitu ya Bu? Atau kita balik ya? Habib nanti, ente duluan gitu kan? Tapi kita doakan mudah-mudahan kita semua yang hadir ini panjang umur. Amin. Amin. Nabi mengatakan khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baiknya orang di antara kalian itu yang umurnya panjang, umurnya panjang, tapi amal baiknya banyak. Ngapain umur panjang kalau cuma mau banyakin dosa? Buat apa umur panjang? Kalau jadi raja maksiat, enak mati buru-buru, ahsan sudah orang seperti itu. Gak lama-lama menuin dunia doang, bikin pusing. Yang benar itu umur panjang, amal baiknya panjang. Nah itu yang kita pikirkan. Sudah amal apa, umur kita udah dipakai apa. Yang kedua, kata baginda Nabi, kalau sudah nanti di akhirat tidak akan kita melewati jembatan Shiratul Mustaqim kecuali kita akan ditanya apa? An umrihi, an syababihi, daripada waktu mudanya. Fima ablah, dengan apa dia menjalankan memakai waktu mudanya? Apakah dengan hura-hura, asik-asik, nongkrong? Ini kadang-kadang udah tua baru sadar gitu, syukur-syukur sadar. Berapa banyak anak-anak yang umurnya 40 tahun baru belajar Al-Quran. Anak-anak 40 tahun udah bangkotan baru mau belajar Al-Quran. Terus 40 tahun kemarin kemana gitu loh. Waktu mudanya dipakai hura-hura. Sibuk dengan urusan dunia. Sehingga baru sadar bentar lagi akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur Allah memberikan hidayat, Allah memberikan taufik, masih kembali kepada Allah. Kalau enggak lewat gitu loh. Enggak bisa ngulang lagi, enggak bisa nawar. Israel datang enggak bisa ditawar. Ente mau kasih fulus, digebuk itu sama malaikat Israel. Enggak bisa disogok. Kalau udah waktunya udah datang. Malik bin Dinar ini seorang kaya raya.
Malik bin Dinar. Dia tahu artinya. Malik itu raja. Dinar itu duit. Raja bin duit nih orang. Dinar kan duit. Ini luar biasa, tajir melintir nih orang. Hidupnya poya-poya awalnya. Pesta terus. Akhirnya satu ketika dia ngadain pesta, ada anak kecil, ada pengemis datang ke rumahnya. Ditanya, dijaga apa orang, ditanya itu mau kemana? Saya mau nemuin siapa yang punya tuan rumah ini. Oh ini yang punyanya Malik bin Dinar, itu nggak kenal. Oh nggak kenal katanya. Ini seorang budak atau seorang merdeka? Oh ini seorang merdeka. Dijawab, iya kalau orang merdeka pasti bisa poya-poya dia. Tapi kalau seorang hamba, seorang budak, seorang hamba, pasti kerjaannya nggak begini. Pasti taat kepada Allah. Sampaikan bilang kepada Malik bin Dinar. Disampaikan. Begitu disampaikan, tertegun dia. Orang miskin, pengemis, suruh ngampirin. Akhirnya dia mikir malamnya tidur. Akhirnya dia tidur malamnya mimpi digebukin malaikat. Dimimpi dimasuk ke dalam api neraka. Ya Allah, begitu bangun dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sedekahkan hartanya, dia belajar di jalan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang terkenal di dalam Islam. Malik bin Dinar. Ini mumpung masih ada kesempatan yang muda-muda, yang masih Allah beri kesempatan sisa umur banyak-banyak, kita mempergunakan masa muda kita untuk kita mengenal Allah dan mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kata baginda Nabi, nanti di akhirat sebelum melewati jembatan Shiratul Mustaqim kita akan ditanya tentang ilmu kita. Apa yang kita lakukan dengan ilmu kita? Apakah kita mencerdaskan anak bangsa? Mencerdaskan orang-orang muslim? Atau ilmu kita gunakan untuk membodohi umat, untuk mengajak umat, menipu umat. Karena ini yang terjadi banyak macam-macamnya. Orang punya ilmu itu nggak jaminan orang itu dekat sama Allah atau tidak. Yang bikin dekat sama Allah itu adalah keberkahan ilmu tersebut. Kita tahu sejarahnya iblis yang bernama Azazil itu bukan makhluk bodoh, makhluk yang pinter. Dan berapa banyak para cerita-cerita Bar'am bin Ba'ura, para ulama-ulama yang lainnya yang Allah berikan anugerah ilmu, tapi Allah tidak berikan manfaat daripada ilmu tersebut. Nah ini yang kita harapkan. Ilmu ini sangat berhubungan dengan guru, ma'asyiral hadirin. Ilmu boleh banyak, tetapi yang kita harapkan adalah keberkahan ilmu itu tersebut. Seiring bertambahnya ilmu yang terpenting, seiring itu juga bertambah adab kita. Guru kita sering mengajarkan kepada kita bahwasanya ij'al ilmaka milhan wa adabaka dakikon. Habib Hasan bin Ahmad Ba'lu sering menekankan kepada santrinya, jadikan ilmumu itu bagaikan apa? Garam. Dan adabmu, akhlakmu bagaikan tepung. Kita kalau mau bikin roti, yang dibanyakin apa? Tepungnya, garam secukupnya. Sama aja, gendum 1 kilo, garam 1 kilo, insya Allah deh rasanya. Dibuang itu roti pasti. Yang terbaik itu gendumnya banyak 1 kilo, itunya paling 1 sendok teh garamnya. Ilmunya sedikit, tapi akhlak adab yang dikedepankan. Dan inilah ilmu-ilmu yang akan membawa di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, kata baginda Nabi, nanti di akhirat sebelum melewati jembatan Shiratul Mustaqim akan ditanya apa? An malihi. Yaitu daripada hartanya. Hartanya dari mana dia dapat dan untuk apa dia belanjakan. Ini beda kalau harta. Kalau yang tadi ditanya cuma 1, buat apa, buat apa, buat apa. Tetapi khusus harta ini 2 ditanya. Dapat dari mana dan dibelanjakan untuk apa. Jadi ini sangat menentukan loh. Harta ini kadang-kadang orang dapatnya baik, Masya Allah. Dengan cara yang benar, yang halal. Tapi dibelanjakan dengan yang haram. Ini nggak benar juga ujungnya. Atau kebalikannya,
Harta dapat gak beres, dapat korupsi, dapat maling, tapi dibelanjakan yang halal. Bahkan lebih parah lagi, disumbangkan ke masjid, diberikan kepada anak-anak yatim, dapat korupsi, dapat maling. Ini ngajak dosa berjamaah namanya. Ngajak dosa berjamaah. Alasannya apa? Buat bersihin. Ya Allah, bersihin harta nggak gitu juga kali. Dicuci kali ya pakai rinso biar bersih ya. Itu yang benar kali. Kalau kita sedekahkan khususnya ke tempat ibadah, ya Allah, kesian yang mau ibadah kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu dalam kitab Risalatul Muawana itu menjelaskan tentang barang-barang haram. Kalau ada orang ibadah pakai baju, anggap baju itu harganya 100.000. Dia beli ada uang 90.000. Kurang 10.000 dia ngambil punya orang, dia maling. Artinya 90.000-nya halal, 10.000-nya haram. Dia belikan baju, sholatnya udah gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal cuma 10%. Jadi pengaruh, kesian. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Iktisabil halal, nyarinya benar-benar. Kenapa? Karena ini bakal kita berikan kepada keluarga-keluarga kita. Al ulama di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu diceritakan bahwasannya orang yang makan makanan haram, ini karena pengaruh loh makanan haram ini. Orang yang makan makanan haram, mau tidak mau, suka tidak suka, dia punya jasad pasti akan bermaksiat kepada Allah. Otomatis tidak bisa dicegah. Ketika kita masukkan barang haram, kita asup ke dalam tubuh kita, pasti jasad kita akan bermaksiat kepada Allah. Hati-hati. Hati-hati. Makanya perlu juga kita pikirkan kenapa kita berat untuk ibadah kepada Allah. Kenapa hati ini berat untuk meninggalkan daripada kewajiban, menjalankan kewajiban. Mungkin ada asupan-asupan atau makanan-makanan yang masuk, baik itu syubhat, terlebih lagi barang-barang yang haram, terlebih lagi harta kita akan berikan kepada anak-anak kita, anak bini kita. Kita berharap anak kita menjadi anak yang soleh, tumbuh di dalam ibadah kepada Allah. Kita beri barang yang haram, wa iyadzubillah, justru dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu mencari rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah. Karena ini akan menunjang daripada aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibelanjakan kemana? Kalau kita belanjakan dengan hal yang sia-sia ya lewat-lewat saja. Karena harta yang sesungguhnya itu harta yang kita jalankan, kita belanjakan di jalan Allah. Kalau harta yang kita masukkan ke dalam mulut, yang kita makan itu nilainya sama nanti sama yang keluar. Itu harta. Harta yang kita masukkan ke dalam mulut kita itu nilainya sama seperti nanti pas keluar. Itu harta. Tetapi harta yang sesungguhnya mempunyai nilai yang besar di sisi Allah adalah ketika kita belanjakan di jalan Allah. Kita perbantukan masjid. Ini selama masjid masih dipakai oleh orang, masih kita udah mati sekalipun dalam barzah, tetap kita kali diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal jariyah. Membantu perjuangan Nabi, membantu majlis taklim, membantu pondok pesantren. Itulah harta-harta kita sesungguhnya di dunia, nanti terlebih lagi di akhirat merekalah yang akan membantu kita untuk mendapatkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dengan berkahnya bulan Maulid ini yang perlu kita perhatikan adalah waktu-waktu yang kita gunakan ini, pasang niat yang baik, kita niatkan ini waktu kita berikan persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang kita berikan ini kita persembahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya waktu saja, bahkan harta yang kita korbankan, yang kita berikan untuk membantu perjuangan daripada baginda Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan inilah yang akan menjadi rezeki yang sesungguhnya, rezeki yang akan mengantarkan kita ke dalam kenikmatan surga yang Allah akan janjikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal
alamin. Nah, kita minta sama Allah ya, mudah-mudahan dengan berkatnya Maulid Nabi ini, insyaallah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan ya, di dalam kita menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang istiqomah ini menjadi orang yang istimewa. Menjadi seorang istiqomah ini merupakan sifatnya daripada aulia ussalihin. Mudah-mudahan kita dianugerahkan keistiqomahan di dalam kebaikan, di dalam amal saleh, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita kekuatan untuk kita menjalankan semua apa yang, untuk kita menjauhi daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua. Allah ampuni dosa orang kedua orang tua kita. Allah ampuni dosa anak-anak kita. Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan saleha, menjadi anak-anak yang bisa membanggakan hati kedua orang tuanya, menjadi anak-anak yang membanggakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi anak-anak yang senantiasa dituntun dan di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita rezeki yang halal, yang thayyib, yang banyak, yang berkah, yang membawa kita di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rezeki tersebut mudah-mudahan kita mendapatkan naungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga minta sama Allah, mudah-mudahan Allah angkat penyakit dari diri kita semuanya. Allah angkat penyakit daripada negeri yang kita cintai. Dan mudah-mudahan kita juga minta sama Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang membawa kita di dalam keridhaan Allah, menjadi pemimpin-pemimpin yang membawa kita menjadi orang-orang yang selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan senantiasa, Allah curahkan rahmat di negeri yang kita cintai. Allah berikan keberkahan di negeri yang kita cintai. Allah berikan kepada kita semua al-madad, al-futuhat wal atiyat katsira. Anugerah-anugerah yang itu besar Allah berikan di dalam kehidupan diri kita, dan juga Allah berikan di dalam rumah-rumah kita keberkahan-keberkahan tersebut. Allah jadikan rumah tangga kita ini menjadi rumah tangga sebagaimana rumah tangganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah letakkan sakinah, Allah letakkan ketenangan, Allah letakkan ketentraman di dalam rumah tangga kita. Muncul daripada rumah-rumah kita ini orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita minta sama Allah, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, mudah-mudahan semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan insyaallah kita semua dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al nafsana nafsan thayyibatan mutmainnah ta'iatan hafizatan tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi ata'ik wa tarda bi qada'ik wa takhsha haqqa hasyatik wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma inna nashhadu anna fadla bi yadik fa'atina ilmuna wa rizquna bi suratin baina khalqik hatta yashhadu an-nasu ajaiba fadlik wa khassis lana bi rahmatin minka tunjina biha min syarri asraril khalqik waj'alna muti'an li syukrik hatta afuza fawzan azima. Allahumma ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana. Allahumma ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana. Allahumma ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma ya karim nas'aluka biwajhikal karim an tatawaffana muslimin walhiqna bis salihin bijahi sayyidil mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin inilah bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.